radiologi reading room discussion yang membahas kasus-kasus, maka setiap bulan baru kita ada studium general yang akan membawakan lecture singkat dari staf divisi muskuloskeletal Departemen Radiologi FKUI RSCM. Untuk seri yang keempat kali ini, kita akan membahas mengenai subchondral insufficiency fracture, commonly missed pathology in knee osteoarthritis yang akan dibawakan oleh Dr. Alia Rifki. Nah, kalau nanti dokter-dokter sekalian ada pertanyaan atau misalnya mau sharing pengalaman, silakan untuk langsung tuliskan di kolom chat. Ya, kita lihat ya sesi. Baik, mungkin kita mulai saja studium general hari ini kepada Dr. Alia, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Tarki. Saya izin mulai share screen ya. Oke, mohon konfirmasinya sudah terlihat belum ya slide saya? Sudah terlihat Dr. Tarki slide-nya? Aman Dr. Alia, tidak bisa. Oke, siap. Baik, selamat sore dokter-dokter sekalian. Terima kasih Dr. Tarki atas pembukaannya. Oke, jadi di sore hari ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai SIF atau subchondral insufficiency fracture, terutama untuk di regio lutut ya khususnya gitu. Dan kenapa ini merupakan suatu patologi yang seringkali miss nih kita sebagai radiolog, jarang nih menyebutkan istilah SIF ini di jawaban atau di ekspertise kita. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit SIF itu apa dan apa bedanya dengan osteoartritis. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai SIF itu sendiri, mungkin saya coba agak review sedikit mengenai anatomi. Jadi pertama saya akan membahas mengenai osteochondral junction, karena nanti kelainan pada SIF ataupun OA itu atau osteoartritis akan berpusat di area ini. Oke, sesuai namanya osteochondral junction. Jadi ini melibatkan bagian tulang atau osteo dan juga bagian chondral atau cartilage. Nah, ini contoh gambar yang diambil pada MRI 7 Tesla. Nah, di sini bisa terlihat ada komponen cartilage, articular cartilage. Kemudian ada komponen yang hitam ini, garis hipointens ini adalah subchondral bone plate. Dan profunda terhadapnya ada subchondral bone marrow. 3 bagian itu antara cartilage, subchondral bone plate, dan subchondral bone marrow inilah yang membentuk osteochondral junction. Nah, subanatomi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Untuk articular cartilage itu sebenarnya dia terbagi atas 4 layer secara histologi. Dari bagian yang paling superficial, yang paling dekat dengan cairan sendi itu adalah superficial layer. Kemudian profunda terhadapnya adalah transitional layer, dan lebih profundanya lagi itu adalah deep atau radial layer. Masing-masing lapisan ini dibedakan secara histologi, yaitu berdasarkan susunan selnya dan berdasarkan morfologi atau struktur dari kolagen yang membentuknya. Jadi kalau secara kasat mata kita lihat dari MRI, emang susah dibedakan antara layer-layer tersebut. Nah, layer yang keempat itu namanya calcified cartilage. Itu sebenarnya tetap merupakan bagian dari cartilage juga atau dari cartilago, tapi dia sangat susah dibedakan dengan si subchondral bone plate ini yang bagian hipointens ini. Jadi kadang dia disatukan, calcified cartilage itu disatukan dengan subchondral bone atau area yang hipointens ini. Nah, kalau kita lihat secara histologi, berikut gambarannya dan ilustrasinya. Jadi ini adalah susunan sel-sel untuk cartilage yang bagian superficial, kemudian profundanya ini bagian transisional, ini yang bagian yang agak loose komponen selnya, kemudian selnya yang semakin tersusun berjarah seperti ini adalah yang deep layer, dan yang calcified layer ini yang sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan dengan tulang subchondral atau subchondral cortical bone. Jadi bagian calcified layer dari cartilage dan subchondral cortical bone ini biasanya digabung menjadi istilahnya subchondral bone plate. Nah, sekarang kita coba menyamarkan persepsi mengenai terminologinya. Ada orang yang bilang osteochondral lesion, osteochondral defect, atau osteochondral injury. Itu sebenarnya bedanya apa sih? Sebenarnya payung besarnya adalah osteochondral lesion namanya, atau lesi di osteochondral.
Sama seperti namanya, berarti lesi itu harus melibatkan kedua komponen, baik itu bagian osteonya, bagian tulang subkondral, dan bagian cartilage-nya. Kalau dia hanya melibatkan cartilage saja, berarti itu namanya adalah chondral lesion atau cartilage lesion. Sementara kalau dia hanya melibatkan tulang subkondral saja, berarti namanya adalah subchondral lesion. Kalau melibatkan dua-duanya, baru yang kita sebut sebagai osteochondral lesion. Nah, osteochondral defect adalah salah satu bagian dari osteochondral lesion itu, di mana terdapat defek vokal atau yang lokal dari articular cartilage dan subchondral bone plate. Nah, biasanya itu terjadi pada daerah-daerah yang weight bearing atau daerah-daerah yang pergerakannya banyak atau memiliki mechanical stress yang besar seperti condylus femur, caput humerus, capitellum, dan juga osteus. Nah, penyebab dari osteochondral lesion itu ada banyak, bisa yang bersifat akut dan ada yang bersifat kronik. Kalau yang bersifat akut tentunya biasanya diikuti dengan atau didahului dengan kasus trauma. Biasanya pasiennya pasca injury, ada force major yang melibatkan daerah tersebut, akibatnya terjadilah lesi atau defek pada osteochondral junction tersebut. Biasanya penyebabnya itu adalah acute osteochondral fracture. Nah, tapi kalau dia tidak ada riwayat trauma sebelumnya, keluhannya biasanya bersifat kronik, sudah berbulan-bulan atau menahun, kemudian progresif, nah itu adalah yang bagian kronik repetitif ini. Untuk yang kronik repetitif, penyebabnya lebih banyak lagi. Bisa karena SIF atau subchondral insufficiency fracture, bisa karena AVN, osteochondritis dissecans, atau OA. Nah, di sini mungkin saya akan coba mengerucutkan pembahasan pada SIF dan OA. Walaupun nanti saya akan bahas kilas juga mengenai etiologi-etiologi lainnya. Oke, kita masuk ke SIF-nya dulu. Nah, sebelumnya mungkin dokter sejawat sekalian nggak pernah dengar atau mungkin jarang yang mendengar istilah SIF. SIF itu apa sih sebenarnya? Gitu. Ya memang karena istilah SIF ini sebenarnya baru dipakai atau baru diganti. Sebelumnya itu lebih dikenal dengan istilah SONG atau Spontaneous Osteonecrosis of the Knee. Istilah SONG itu pertama kali dikenalkan tahun 1968 oleh Albeck et al. Nah, yang saat itu per definisinya SONG ini tuh adalah apabila ditemukan gejala klinis berupa nyeri pada sendi yang terjadi mendadak tanpa ada riwayat trauma sebelumnya. Jadi nyerinya muncul secara spontan, spontaneous. Ditambah lagi dengan pada dilakukan MRI tampak adanya subchondral bone marrow edema. Jadi ada dua hal itu terpenuhi, jadi klinisnya harus ada nyeri sendi yang berlangsung spontan tanpa riwayat trauma dan bara MRI-nya ada bone marrow edema, itu langsung ditegakkan diagnosis SONG waktu itu. Nah, tapi semakin ke sini para peneliti mulai melihat ada dua tren nih untuk SONG itu. Ada beberapa yang dia bisa bersifat reversibel, sembuh sendiri dan kembali normal, tapi ada beberapa yang berubah menjadi osteonekrosis. Jadi tidak semuanya dia menjadi osteonekrosis ini. Nah, makanya para peneliti mencoba mencari tahu kenapa sih bedanya itu apa, kenapa bisa berbeda outcome dari SONG ini. Nah, baru pada tahun 2000 peneliti yang bernama Yamamoto dan Bullock, ini adalah seorang patologis, dia melihat secara histopatologi bahwa ternyata pada SONG ini ada dua tipe histologi yang ditemukan, yaitu seperti ilustrasinya pada gambar di bawah ini. Jadi ada yang secara histologi ada garis fraktur pada daerah subchondral, kemudian bagian tulang di superficial terhadap garis fraktur itu normal-normal aja, tidak ada kelainan, tapi ada juga yang bagian superficial dari garis fraktur itu mengalami nekrosis. Nah, kalau secara histopatologi ada komponen nekrosis, inilah yang kemudian nanti dia bisa berkembang menjadi osteonekrosis pada secara morfologinya. Gitu. Tapi yang bagian tidak ada komponen nekrosisnya, dia bisa reversibel, jadi kembali normal. Nah, dari gambaran histologi ini, ditemukan adanya kesamaan. Dua-duanya sama-sama punya garis fraktur atau fracture line ini. Baik itu dia ada komponen nekrosisnya maupun tidak ada komponen nekrosisnya. Nah, di situ baru ditegakkan bahwa ternyata istilah spontaneous osteonecrosis ini tidak benar atau tidak sepenuhnya sesuai dengan perjalanan penyakitnya, karena
sebenarnya osteonekrosis itu tidak berlangsung secara spontan. Dia diawali dengan adanya fraktur dulu pada tulang subkondralnya, dan lama-lama kalau dia ada komponen sel nekrosis di superficialnya, baru itu yang akan terjadi osteonekrosis. Kalau tidak ada komponen nekrosisnya, ya dia bisa sembuh sendiri, bisa kembali normal. Oleh karena itu, sekarang istilahnya diganti, bukan cuma SONC lagi, tapi istilahnya diganti sebagai subchondral insufficiency fracture, karena dia didahului dengan adanya garis fraktur terlebih dahulu. Nantinya ke depannya SIF ini bisa berprogres menjadi SIF-ON atau SIF dengan osteonekrosis, atau yang disebut juga dengan SONC, atau ada juga yang disebut juga sebagai AVN sekunder. Jadi bukan AVN yang disebabkan oleh kelainan sistemik, tapi melainkan sebagai komplikasi dari SIF itu. Nah, secara klinis dan epidemiologi, SIF ini memiliki predileksi yang sama dengan pasien-pasien osteoartritis. Dia sama-sama terjadi pada pasien lanjut usia, biasanya di atas usia 60 tahun, dan seringnya terjadi pada wanita. Kenapa? Karena ini ada pengaruhnya juga dengan penurunan kadar estrogen pasca menopause. Jadi tulang-tulangnya sudah menjadi lebih porotik. Pada pasien ini juga sama, tidak ada riwayat penyakit metabolik sebelumnya dan tidak sedang menggunakan terapi jangka panjang, misalnya steroid jangka panjang. Nah, itu yang membedakan antara nantinya SIF-ON dengan AVN yang memang bersifat sistemik. Kemudian secara klinis juga yang membedakan dia dengan OA adalah nyerinya itu munculnya sangat mendadak, sudden onset. Biasanya pasien-pasien itu bahkan bisa mengingat secara spesifik kejadiannya kapan gitu. Misalnya sedang jalan kaki atau sedang turun tangga, tiba-tiba mengeluh nyeri tanpa alasan yang sebab, nggak habis kepentok, nggak ada apa-apa, without major trauma. Nah, patofisiologi terjadinya SIF ini seperti namanya, subchondral insufficiency fracture. Jadi kalau fraktur insufficiency itu terjadi pada tulang yang memang sudah melemah atau weakened bone. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang karena faktor usia tentunya sudah osteopenia atau osteoporosis, atau bisa juga pada pasien-pasien yang masih muda tapi memiliki bone fragility, seperti misalnya dia pasca renal transplant atau ada gangguan ginjal, atau misalnya osteomalasia karena penyebab metabolik lainnya, dan lain sebagainya. Intinya kondisi tulangnya ini menjadi weaken atau menjadi melemah. Jadi pada force atau gaya yang normal saja dia bisa mengalami fraktur. Nah, begitu juga sama seperti OA, dia bisa berasosiasi juga dengan defek cartilage dan juga gangguan atau patologi pada meniskus. Biasanya patologi pada meniskus ini terjadinya di posterior root, di mana karena adanya tear pada root tersebut, maka terjadi ekstrusi dari korpusnya sehingga antara suatu tulang dengan tulang di bawahnya menjadi hilang bantalannya. Jadi mechanical stress-nya semakin meningkat, terjadilah fraktur tersebut. Oleh karena itu lokasi predileksinya biasanya di daerah yang memang weight bearing, biasanya di medial femoral condyle, diikuti dengan lateral femoral condyle, medial tibial plateau, dan yang paling jarang itu di lateral tibial plateau. Nah, sekarang kita mulai masuk ke imagingnya. Tentunya modalitas imaging yang pertama kali diminta kalau misalnya pasiennya ada keluhan nyeri di sendi adalah radiografi dulu. Karena klinisi mau menyingkirkan kemungkinan adanya fraktur-fraktur yang besar yang bisa langsung ditangani. Nah, untuk secara radiografi ini terdapat sistem klasifikasi atau sistem grading untuk SIF yang dibuat oleh Koshino et al. Sejak tahun 1979. Dia membagi antara stage 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau stage 1 ini sudah ada keluhan nyeri sendi yang berlangsung spontan tadi, tapi secara radiografik dia masih normal, tidak ada kelainan apapun. Kalau yang stage 2 itu sudah mulai ada garis lusen atau radiolusensi di bagian tulang subchondral, atau bisa juga ditandai dengan flattening atau pendataran dari kondilus femurnya atau dari tibial plateaunya. Nanti akan saya kasih lihat gambarnya. Kemudian untuk yang stage 3, itu apabila garis lusennya tadi itu sudah semakin heboh dan bahkan sudah terjadi kolaps dari tulangnya. Jadi dia bukan cuma flatten lagi kondilusnya, tapi melainkan sudah terjadi defek pada tulang subchondralnya tersebut. Dan yang stage 4 itu adalah apabila sudah terjadi tanda-tanda degenerasi sekunder, di mana ada osteofit dan juga ada tanda-tanda atau misalnya sklerosis subartikular dan tanda-tanda degenerasi lainnya.
Nah, tentunya yang stage 4 ini akan susah dibedakan apabila pasiennya memang sudah memiliki OA sebelumnya. Karena tadi kan kalau dilihat sepertinya faktor resikonya adalah usia-usia tua yang biasanya memang sudah ada OA sebelumnya. Nah, disitulah peran modalitas imaging yang lebih lanjut seperti MRI untuk menegakkan diagnosis apakah dia purely OA saja atau OA yang disertai dengan SIF. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa untuk stage 3 dan stage 4 ini bisa juga disebut sebagai SIF yang sudah mengalami komplikasi atau sudah menjadi SIF ON, SIF dengan osteonekrosis. Sementara untuk yang stage 1 dan stage 2 itu hanya simple SIF saja dan kemungkinan prognosisnya baik, dia bisa sembuh sendiri. Kalau yang sudah mengalami osteonekrosis ini prognosisnya lebih buruk dan biasanya membutuhkan tata laksana yang lebih agresif. Nah, ini contoh gambarnya. Untuk gambar yang A atau gambar yang sebelah kiri ini ada seperti apa ya, flattening atau pendataran dari kondilus lateral dari femurnya. Memang ini lesinya sangat kecil. Jadi kalau misalnya dokter sejawat sekalian bisa melihat fotonya menggunakan PACS atau menggunakan soft copy, bisa digunakan zoomnya segede mungkin, dilihat sebenarnya kualitas atau korteksnya ini tuh semuanya masih bagus atau enggak sih permukaannya, atau sudah mulai ada pendataran atau flattening dari korteksnya atau subchondral bone plate-nya tersebut. Nah, kalau gambar yang di kanan ini tentunya dari jauh pun kita sudah bisa lihat ya bahwa adanya defek di sini, defek di kondilus medial femurnya. Dia tidak cuma mendatar tapi malah sudah jadi konveks atau cekung malah. Normalnya kan yang kita lihat bisa lihat nih dari kondilus lateral femurnya, dia permukaannya masih cembung, sementara yang di sini sudah ada defek yang jadi cekung atau kolaps. Nah, di profunda terhadap garis tulang yang kolaps ini, kita bisa lihat adanya area lusen yang diikuti dengan komponen sklerosis di sekitarnya. Area yang sklerosis ini bisa menandakan adanya bone marrow edema, dan area yang lusen itu adalah garis frakturnya. Nah, kadang kita juga bisa lihat, kadang tadi kan kalau dari SIF yang grade 2, tandanya adalah kalau bukan flattening, adanya garis radiolusensi di subkondral. Nah, kadang kalau pasiennya ini osteopeni, tentu kita akan susah melihat garis lusen pada tulang-tulang yang sudah mengalami osteopeni atau osteoporosis, karena densitas baseline-nya saja sudah rendah. Gimana kita mau lihat garis lusen yang samar atau yang halus. Nah, kadang kita lebih gampang melihat kalau sudah terjadi sklerosis di daerah situ, seperti yang ditunjuk oleh mata panah ini. Kenapa dia bisa jadi sklerosis? Karena kalau pertamanya dia garis lusen, itu kan berarti ada fraktur ya, ada garis fraktur pada tulang subkondral. Lama-lama saat proses healing, garis frakturnya itu sudah mulai terbentuk kalus dan jaringan granulasi. Makanya pada radiografi kita lihat gambarnya udah sklerotik karena sudah terbentuk kalus atau usaha untuk memperbaiki fraktur tadi. Nah, ini mungkin lebih enak dilihatnya kalau secara radiografi. Ini pun garis ini bisa kita bilang sebagai SIF yang stage 2. Nah, ini contoh lainnya. Ini pada gambar yang di A ini adalah CT arthrografi. Kalau dilihat di sini ada defek sedikit pada tulang subkondralnya dan juga flattening dari kondilus medial femurnya. Nah, kadang mungkin tips dan triknya kalau rekan sejawat sekalian bingung nih, ini kira-kira flattening atau enggak ya, bingung gitu. Coba aja tarik atau ambil garis lingkaran, mungkin kita bisa bikin seperti ini, yang garis merah ini. Nah, harusnya kondilus femur itu bentukannya akan mengikuti permukaan yang garis merah ini, cembung. Tapi kan di sini kita bisa lihat ada bagian yang tidak sesuai sama bagian garis merah ini, itulah yang mengalami flattening. Nah, ini contoh lainnya yang digambar B dan C, ini adalah progresivitas dari yang lesi di A ini. Jadi tadinya dia baru ada flattening aja dengan lesi fraktur atau radiolusensi di subchondral bone-nya. Lama-lama sekarang dia udah mulai cekung tadi tuh, udah mulai adanya kolaps. Bahkan kayaknya juga sudah mulai terlepas nih fragmennya tuh sudah mulai terlepas dari kondilus femurnya. Nah, inilah yang sudah terjadi kondisi osteonekrosis. Jadi kalau yang pertama ini baru SIF yang simple, yang masih stage 2, lama-kelamaan dia mengalami progresivitas menjadi SIF ON, karena sudah ada fragmen tulang yang kolaps dan terlepas dari mother bone-nya.
Sama ini contoh lainnya juga, awalnya hanya berupa flattening dari kondilus femurnya, lama-lama kita melihat ada garis radiolusensi yang lama-lama makin diikutin jadi defect atau jadi kolaps dari kondilus tersebut. Inilah yang disebut sebagai perjalanan dari SIF menjadi SIF ON. Nah, kalau dari MRI lebih enak ngelihatnya karena untuk SIF itu sendiri bone marrow edemanya sangat luas. Dia biasanya bahkan bisa melibatkan seluruh bagian dari kondilus femurnya. Selain itu juga kita bisa lebih enak melihat garis frakturnya karena kontras antara background-nya yang bone marrow edema dengan garis fraktur yang hipo. Ini terutama pada sequence yang fluid sensitif ya, misalnya pada T2 weighted image yang fat set, di mana bone marrow atau intensitas lemaknya tersupresi, hanya intensitas cairan yang meningkat. Nah, kita bisa lihat ada garis fraktur yang lebih jelas kontras terhadap bone marrow edema tersebut. Nah, yang membedakan dia dengan osteonekrosis atau dengan AVN adalah garis frakturnya itu, garis hipointensnya ini biasanya bersifat irregular, discontinue, dan dia paralel terhadap permukaan artikular. Nanti akan saya kasih lihat gambarnya. Dan berbeda juga dengan AVN yang bersifat sistemik, biasanya dia hanya terjadi pada satu sendi, bahkan hanya terjadi pada satu kondilus aja. Jadi hanya kondilus medial aja. Kondilus lateralnya masih relatif aman, biasanya sih seperti itu. Nah, ini adalah 4 tanda atau 4 gambaran utama dari SIF. Jadi bisa muncul sebagai 4 gambaran berikut. Yang pertama yaitu tadi yang adanya garis fraktur yang bersifat irregular dan paralel terhadap subchondral bone plate. Jadi garis frakturnya itu ada di subchondral bone marrow, paralel atau kurvilinear juga boleh terhadap subchondral bone plate. Tapi yang jelas garisnya itu harus discontinue. Jadi satu ujungnya itu bebas, tidak membentuk satu garis yang mengelilingi secara keseluruhan. Itu yang membedakan dia dengan osteonekrosis nantinya. Dan di sini bisa kita lihat bone marrow edemnya juga sangat luas, melibatkan hampir seluruh dari kondilus femurnya. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa seringkali kondisi SIF ini berasosiasi dengan adanya patologi pada meniskus. Pada kasus ini bisa kita lihat meniskusnya sudah terjadi ekstrusi ke lateral. Makanya beban mekanik dari femur dan tibianya ini semakin meningkat karena bantalannya udah mojrot keluar, makanya terjadi si fraktur insufficiency tersebut. Atau gambaran lainnya, kalau tidak ada garis fraktur, bisa juga tampak sebagai penebalan dari subchondral bone plate. Ini kalau kita lihat perbandingannya, subchondral bone plate yang normal pada yang kondilus lateral femur, dia hanya tipis sekali. Mungkin lebih enak kelihatannya dari T1 ya, jadi bisa ada kontras antara subchondral bone plate dengan bone marrow-nya. Nah, di sini ada subchondral bone plate yang lebih tebal. Ada yang mengatakan bahwa penebalan subchondral bone plate ini sebenarnya adalah bagian tulang yang mengalami osteonekrosis. Jadi udah nekrosis, makanya tampak sebagai area yang hipo. Jadi udah nggak ada lagi nih intensitas signal yang normal. Memang pada kenyataannya setelah diikuti, memang yang kalau ada gambaran penebalan subchondral bone plate ini, beberapa ada yang berlanjut menjadi SIF ON, tapi beberapa bisa juga dia kembali reversible menjadi normal. Kemudian tanda berikutnya adalah adanya flattening tadi atau defect dari kondilus femurnya. Di sini bisa kita lihat juga selain ada flattening dari kondilus femurnya, pun juga ada penebalan dari subchondral bone plate-nya dan ada garis hipointens linear di bone marrow-nya. Jadi ini adalah gabungan dari gambaran-gambaran yang tadi kita sebutkan. Dan bisa dilihat juga bone marrow edemanya lagi-lagi sangat ekstensif, sangat luas. Kemudian yang terakhir bisa juga adanya gambaran fluid hyperintensity pada fragmen pada pada profunda terhadap fragmen tulang itu yang menandakan bahwa sudah terjadi defect nih, sudah kolaps antara bagian tulang yang mengalami osteonekrosis tadi dengan mother bone-nya. Tandai dengan sudah ada akumulasi cairan yang masuk di antara fragmen tulang tersebut dengan tulang utamanya. Ini tentunya sudah terjadi SIF ON, sudah ada osteonekrosis dari fragmen tulangnya. Nah, jadi secara simpel kalau kita lihat misalnya dari MRI ada bone marrow edema yang luas pada daerah epifisis atau pada daerah subchondral, lihat dulu nih pada signal T2-nya ada garis fraktur atau tidak, ada fracture line-nya,
yang hipointens atau tidak. Kalau misalnya tidak ada bagian tulang yang menebal, subchondral bone plate yang menebal atau tidak. Nah, kalau misalnya dia ketemu garis fraktur, lihat intensitas tulang yang superficial terhadap garis fraktur itu, apakah dia masih sama dengan bone marrow edema lain di sekitarnya, jadi masih edem, atau dia udah hilang intensitasnya pada T2, yang menandakan sudah ada terjadi osteonekrosis. Kalau kita kembali ke gambar yang tadi, ini contoh yang di kiri atas ini, kita bisa lihat bahwa intensitas tulang superficial terhadap garis frakturnya itu masih edema, masih ada intensitas yang sama dengan bone marrow edema di bagian profundanya. Sementara kalau bagian yang sudah mengalami nekrosis, tentunya sudah tidak ada lagi edema di daerah situ, sudah hipointens aja semuanya. Nah, jadi kalau misalnya intensitas signalnya masih edema pada bagian superficial dan profunda terhadap garis fraktur, itu kita sebut sebagai simple shift. Nantinya dia bisa mengalami reversible atau sembuh sendiri. Sementara kalau di bagian superficial terhadap garis frakturnya intensitasnya sudah tidak edema atau sudah hipointens pada T2, itu fat set, maka itu yang kita sebut sebagai shift ON atau sudah mengalami osteonekrosis. Ini prognosisnya buruk, nantinya akan mengalami kolaps dari fragmen tulang itu. Nah, tadi kan juga sempat saya singgung ada gambaran yang penebalan subchondral bone plate. Penebalan subchondral bone plate itu tuh masih 50-50 tuh. Ada yang dia bisa jadi jelek, jadi osteonekrosis, ada yang dia bisa jadinya reversible atau bisa sembuh sendiri. Nah, yang menentukannya apa? Biasanya dari penelitian-penelitian mengatakan lihat ukuran dan ketebalan dari subchondral bone plate itu. Ada yang mengatakan kalau tebelnya kurang dari 4 mili dan panjangnya kurang dari 1,5 senti, itu dia bisa sembuh sendiri. Nah, ini contoh gambarannya. Jadi yang mempengaruhi prognosis dari pasien-pasien dengan SIF itu dari segi klinis tentunya usia ya. Makin usianya tua, tentu mekanisme penyembuhan badan juga semakin sulit. Akibatnya dia lebih sering terjadi perburukan atau berlangsung ke kondisi osteonekrosis. Kemudian apabila berat badannya juga BMI-nya overweight atau obese, dia memiliki beban mekanik yang lebih besar setiap harinya, sehingga mempersulit juga penyembuhan. Kemudian kadar BMD-nya juga, apakah densitas tulangnya sudah sangat osteoporosis atau masih bagus. Kalau udah osteoporosis lebih susah lagi kan penyembuhannya, lebih cenderung mengalami progresivitas yang jelek. Dan apakah dia sudah ada OA-nya juga atau gangguan atau kelainan pada meniskusnya atau tidak. Kalau ada ya tentunya akan menjadi prognosis yang lebih buruk. Nah, secara radiografi ada beberapa juga yang mencoba melihat faktor prognosis yang bisa dilihat pada radiograf. Ada yang mengatakan bahwa apabila area yang kolapsnya itu lebih dari 5 cm square atau lebih dari 50% dari ketebalan seluruh kondilus femurnya, maka itu prognosisnya buruk. Apa yang dibilang sebagai lebih dari 50%, ini contohnya. Jadi dilihat area yang kolaps itu panjangnya berapa senti, kemudian diukur juga panjang dari kondilus femur di area itu juga. Nah, dilihat apabila daerah yang kolaps ini panjangnya sudah lebih dari 50% dari seluruh panjang femur kondilusnya, maka ini prognosisnya buruk, seperti contoh pada gambar ini. Nah, kemudian kalau secara MRI, tadi yang saya bilang ada penebalan dari subchondral bone plate-nya, itu kalau misalnya panjangnya lebih dari 14 mili atau 1,5 senti lah ya, atau tebalnya lebih dari 4 mili, itu biasanya prognosisnya buruk. Atau ada yang bilang juga kalau misalnya kebetulan MRI-nya ini dipakein kontras, apabila ada area yang tidak menyangat pasca kontras sebesar lebih dari 3 cm square, maka itu prognosisnya juga jelek. Nah, ini contoh kasus di mana awalnya dikatakan ada SIF, tapi 3 bulan kemudian dia bisa resolve atau sembuh sendiri. Yang gambar A dan B ini adalah gambaran yang pertama kali baseline imaging-nya. Di sini bisa kita lihat di daerah yang tandai dengan bintang ini, itu adalah bone marrow edemanya yang sangat luas pada kondilus medial femur. Dan kalau dilihat di sini, kita lihat pada sequence T2-nya ada penebalan dari subchondral bone plate, tapi kalau kita cek ketebalannya nih sebetulnya belum lebih dari 4 mili, dia masih tipis saja dan panjangnya juga nggak lebih dari 1,5 senti.
pada saat follow up 3 bulan kemudian, benar aja kalau ternyata dia hilang sempurna, benar-benar tidak ada sequelanya sama sekali. Bone marrow edemanya hilang, terus penebalan dari subchondral bone plate-nya pun juga sudah tidak ada. Dia benar-benar sudah kembali normal. Nah, berbeda dengan kasus ini gambaran yang di atas adalah baseline imaging-nya. Kita lihat penebalan dari subchondral bone plate-nya, ini sudah lebih panjang kalau kita lihat dari potongan sagittal, ini kira-kira lebih dari 1,5 cm. Dan tebalnya atau thickness-nya ini lebih dari 4 mili. Terjadi pada condylus femur dan juga pada tibial plateau-nya juga, ini juga ada penebalan dari subchondral bone plate. Dan benar aja saat di follow up 3 bulan kemudian sudah terjadi kolaps dari fragmen tulangnya, sudah ada defek dari osteokondral di condylus femurnya itu. Ini yang kita sebut sebagai SIFON. Nah, ini contoh yang pasiennya dilakukan MRI dengan pemberian kontras. Pada sequence T1-nya aja, pre-kontras, ini ada penebalan dari subchondral bone plate, ini tunjuk dengan panah. Dan pada saat pemberian kontras, ada bagian yang menyangat kontras, dan ada bagian yang tidak menyangat kontras. Jadi dia intensitasnya tetap hipo yang ditunjuk oleh panah ini. Dengan luas areanya kalau lebih dari 3 cm square, area yang tidak menyangat pasca kontras, maka itu dikatakan prognosisnya jelek. Nah, kenapa kita penting nih membedakan apakah dia early atau low grade SIF, tadi yang grade 1 atau grade 2 pada radiografi, atau yang sudah advance SIF-nya, karena tata laksananya beda. Kalau dia masih early, masih yang stage-stage awal, itu bisa dilakukan tata laksana secara konservatif aja, yaitu biasanya protective weight bearing, jadi misalnya dihindari weight bearing yang terlalu berat, bisa menggunakan tongkat atau menggunakan kursi roda, biasanya selama 6 minggu. Bisa juga pemberian obat-obatan sistemik seperti pemberian NSAID atau pemberian obat-obatan untuk memperkuat tulangnya, meningkatkan aktivitas osteoblas atau mengurangi aktivitas osteoklas. Nah, sementara kalau yang udah advance, sudah yang high grade, tentunya sudah tidak bisa lagi dikasih tata laksana konservatif. Dia harus lebih agresif lagi, harus menggunakan surgery. Biasanya bisa dilakukan joint preserving teknik seperti pemasangan graft aja pada bagian osteokondralnya, atau kalau sudah benar-benar parah sekali, sudah benar-benar kolaps, ya biasanya mau nggak mau harus dilakukan knee arthroplasty. Nah, sekarang kita masuk ke DD-nya. Apa sih yang membedakan antara SIF dengan lesi osteokondral lainnya? Tentunya yang pertama yang harus dibedakan adalah osteoartritis. Nah, walaupun di sini saya mencoba membedakan antara SIF dengan OA, tapi sebenarnya sangat susah kita untuk bisa ngebedain antara SIF dengan OA. Kenapa? Karena itu bisa terjadi secara bersamaan, karena pasiennya tadi kan usianya kurang lebih sama ya, faktor predileksinya pada wanita usia lanjut. Dan lagi, bisa saja SIF ini terjadi sebelum terjadinya OA, atau ada OA dulu lama-lama jadi SIF, jadi dia bisa berasosiasi nih berdua antara OA dengan SIF. Tapi mungkin secara klinis yang bisa membedakan adalah apakah pasiennya memiliki sudden onset of pain atau tidak. Kalau misalnya dia bilang nyerinya ini muncul mendadak sekali, padahal nggak ada riwayat trauma sebelumnya, kita masih curiga pasien ini ada SIF, baik dia sudah ada OA sebelumnya atau belum. Sementara kalau hanya OA saja yang tidak dikomplikasikan dengan SIF, biasanya kan nyerinya berlangsung secara progresif dan menahun, makin lama makin berat gitu. Secara histologi antara SIF dan OA ini kurang lebih sebenarnya komponen-komponennya agak mirip, sama-sama ada komponen nekrosisnya juga, tapi yang OA ini biasanya lebih heterogen, ada komponen fibrosisnya juga, dan tulang-tulang trabekulanya lebih irreguler, karena ini kan prosesnya sudah menahun ya kalau OA, jadi sudah banyak terjadi remodeling tulang di sekitarnya. Dan yang membedakannya adalah edemanya itu biasanya hanya ringan, hanya terbatas di bagian subkondralnya aja. Berbeda dengan tadi SIF yang edemanya itu bisa melibatkan satu condylus femur. Begitu juga dengan gambaran MRI-nya, edemanya ini kalau pada OA biasanya nggak terlalu striking, jadi biasanya hanya sumir-sumir aja, lokasinya juga nggak terlalu luas, hanya terbatas daerah subkondral saja, dan biasanya bone marrow edema itu heterogen, jadi nggak benar-benar hiper intens, tapi kadang suka ada komponen debris-debrisnya, atau kadang bisa disertai dengan subchondral cyst juga, atau misalnya dengan tanda-tanda degenerasi lainnya.
Nah, ini contoh gambarnya. Jadi memang di sini kalau kita lihat sekilas memang ada bone marrow edema, baik itu pada kondilus medial femur maupun medial tibial plateau. Tapi kalau kita lihat lagi, bone marrow edemanya itu agak heterogen ya, nggak se-striking yang di SIF tadi, dan sudah ada tanda-tanda perubahan lainnya seperti ada subchondral bone cyst, dan kalau pada PD VZ-nya kita lihat juga ini sudah ada osteofit marginal yang prominent, dan ada cartilage injury juga. Kalau dilihat dari T1 ini juga sepertinya bone marrow edemanya lebih cenderung localized ke daerah yang mengalami degenerasi itu. Nah, ini contoh lainnya, kalau dari radiografi kita lihat ini sudah benar-benar kolaps ya celah sendinya yang di sisi medial ini dengan sklerosis subartikular. Nah, kalau dari radiografi aja, kadang kita bisa ngeliat nih ada kolaps dari tulangnya, apakah ini SIF atau tidak. Nah, itu makanya kita harus lanjutkan ke modalitas yang lebih lanjut, yaitu MRI. Dari MRI ternyata dari sequence T1 dan T2-nya nggak terlihat jelas tuh ada garis fraktur atau garis hipointens linear, itu nggak ada, melainkan malah bone marrow edema yang localized terbatas di area itu dan adanya subchondral bone cyst. Jadi walaupun sudah ada penipisan, sudah ada flattening dari kondilusnya, tapi kalau tidak ada penebalan atau thickening dari subchondral bone plate, atau tidak ada garis fraktur yang di subchondralnya tadi, atau bone marrow edemanya nggak luas, itu tetap kita katakan suatu osteoartritis, bukan SIF. Nah, ini sebagai perbandingan, kalau pada SIF, bone marrow edema itu luas sekali, melibatkan satu kondilus femur, bahkan bisa nyebrang juga nih sampai ke kondilus yang di kontralateral. Nah, biasanya kalaupun sudah ada perubahan seperti subchondral bone cyst, bagian cortex atau subchondral bone plate-nya udah lebih hancur lagi, udah sampai ada osteochondral defect yang udah ada fluid filled cleft-nya, udah ada cairan yang masuk ke bagian tulang yang lepas tadi. Dan lama-lama dia juga akan, bagian yang lepas ini hilang, lama-lama menjadi defect di sini. Ini adalah kondisi SIF-ON. Nah, DD yang kedua adalah osteochondral fracture. Tapi kalau ini mungkin lebih gampang membedakannya dengan SIF karena pertama dari secara klinis dia terjadi pada kasus pasca trauma. Jadi kita tanyain aja ke pasiennya, habis ada riwayat trauma atau enggak. Dan juga biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang masih muda, di mana mineralisasi tulangnya masih bagus. Jadi terjadi pada tulang yang normal. High impact in normal bone, bukan normal impact in weakened bone. Itu bedanya. Nah, pada gambaran imaging, biasanya osteochondral fracture sesuai namanya. Frakturnya melibatkan tulang subchondral bone plate dan subchondral bone marrow, dan juga melibatkan bagian cartilage-nya, articular cartilage. Sementara yang tadi, kalau pada SIF, frakturnya hanya melibatkan tulang subchondralnya aja, tidak melibatkan cartilage. Nah, ini contoh gambarnya. Di sini kita lihat mungkin pada posterolateral tibial plateau-nya lebih jelas kelihatan ada garis fraktur yang garisnya itu sudah mencapai permukaan articular cartilage. Dan biasanya selain ada garis fraktur tersebut, ada tanda-tanda trauma lainnya. Seperti pada kasus ini, ACL-nya tear. Kita tidak melihat adanya ligamentum ACL di fossa intercondylar. Kadang dia bentukannya nggak seperti garis fraktur, tapi sebagai defek aja nih, defek dari tulang dan cartilage. Jadi, balik lagi, kuncinya adalah dia melibatkan subchondral bone plate dan cartilage-nya. Nah, kalau sistemik AVN atau osteonekrosis karena penyakit sistemik, itu gambarannya beda lagi dengan yang osteonekrosis karena SIF. Sebelum saya masuk ke gambarannya, kita samakan lagi nih terminologi atau istilahnya. Osteonekrosis itu sebenarnya payung besarnya, jadi yang mengatakan adanya nekrosis pada tulang. Nah, lokasinya kalau di epifisis itu namanya AVN, kalau di metafisis dan diafisis namanya adalah bone infarct. Nah, di sini kan kita akan membahas daerah yang epifisis ya, jadi istilahnya adalah AVN, sistemik AVN. Nah, bedanya sistemik AVN dengan SIF-ON tadi adalah biasanya dia tidak terbatas di satu kondilus saja dan tidak terbatas di satu sendi aja. Jadi biasanya dia multiple, ada bercaknya di mana-mana, dan biasanya tidak hanya melibatkan satu sendi. Kalau misalnya di genu, bisa terjadi di genu bilateral.
Kemudian garis hipointens di subchondral bone-nya itu biasanya dia continue. Kalau yang tadi kan pada shift garisnya irregular, paralel dengan subchondral dan ujungnya tuh terbuka. Sementara kalau ini tuh ujungnya tertutup, dia bentuk garis lingkaran seperti ini di daerah epifisis. Kemudian yang membedakannya juga adalah di dalam garisnya itu intensitas bone marrow-nya sama dengan intensitas bone marrow normal. Jadi tidak ada edema di dalamnya sini, melainkan kalau misalnya pada sequence T2 fat set, ya dia akan tersupresi di dalam ini, sama seperti intensitas bone marrow normal pada umumnya. Nah, ini contoh gambarannya. Dilihat pada sequence T1, intensitas tulang di bagian superficial terhadap garisnya itu hyperintens, tapi pada sequence fat set dia hypointens. Sama, di kedua sisi garis frakturnya itu sama-sama intensitas bone marrow. Sementara garis frakturnya itu sendiri, kalau pada T1 dia hypo, pada T2 dia biasanya hiper karena ada area edema reaktif di sekitarnya. Ini yang kita sebut sebagai yang double line sign atau crescent sign. Nah, ini contoh pada radiografi dan pada CT scan, kita bisa lihat bahwa lesinya ini bisa terjadi pada beberapa tempat. Dia nggak cuma di conilus medial aja, tapi juga di conilus lateral, di tibianya juga. Ini bisa terjadi di beberapa tempat, dan garisnya itu biasanya tertutup. Garisnya ini membentuk lingkaran di daerah epifisis. Ini adalah systemic AVN. Ini juga sama, contoh lainnya, dia tidak hanya terbatas daerah epifisis saja, tapi juga ada di metafisis dan bahkan diafisis. Nah, jadi rangkuman dari masing-masing lesi osteokondral tersebut adalah ini bisa dilihat nanti di jurnal yang akan saya sertakan referensinya di sini. Mungkin kalau bagi dokter sejawat sekalian ingin belajar lebih lanjut, bisa dilihat referensinya di sini. Mungkin sekian, dokter, terima kasih. Mudah-mudahan membantu supaya lebih jelas lagi ya, atau membantu meningkatkan ketajaman kita menjawab foto MRI. Terima kasih dokter. Ya, ini komplikasi yang sering ya, tapi mungkin kadang-kadang jadi pitfalls gitu, jadi underdiagnosed karena kita kurang apa ya, kelihatan, tapi karena kurang terpapar mungkin jadi kadang-kadang underdiagnosed untuk yang stiff ini ya. Betul dok, Jadi apalagi untuk prognosis juga dia bisa makin buruk gitu dok. Biasanya ada OA dengan ada SIF, kedepannya bisa terjadi osteonekrosis tadi dibandingkan dengan hanya OA saja yang tanpa disertai oleh SIF gitu. Jadi kita penting untuk menginfokan ke klinisi, hati-hati loh ini ada SIF-nya juga gitu selain OA-nya. Jadi karena ini ya, karena apa? Untuk kaitan ke klinisnya juga ya, karena prognostik, maka memang kalau misalnya kita aktif, maka itu seharusnya masuk ke dalam report kita ya, karena mempengaruhi tipis kan berarti ya dokter Alia. Betul, betul. Treatmentnya antara konservatif atau ya harus langsung diganti ke surgery. Betul, betul dok. Ini belum ada pertanyaan sih mudah-mudahan sih ini ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter Angga cukup jelas dan bisa menjadi reminder supaya bisa meningkatkan ini ya apa kejelian kita dalam diagnosis kasus OA. Karena kan dia OA nih kasus hari-hari ya. Terus kalau misalnya kita lagi praktek terus melihat OA, wah OA nih udah langsung dijawab OA gitu tanpa kita melihat ada nggak komplikasi sebenarnya. Jadi ya sebenarnya justru komplikasi ini ya kalau misalnya kita bisa mendeteksi, maka dia akan sangat membantu untuk tata laksana pasiennya lebih awal sehingga prognosisnya juga nanti bisa lebih baik. Betul, betul. Ya, baik. Ya mungkin mengingat sekarang udah masuk waktu maghrib ya. Mungkin kita cukupkan dulu acara studium general ini. Terima kasih kepada Dokter Alia yang sudah menyampaikan materinya dan juga dokter sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk
Jangan lupa nanti 2 minggu lagi eh, bulan purnama ya, kita akan melanjutkan dengan uji reading discussion untuk sesi yang keberapa tuh Dok? Ada 9 ya? Iya, kayaknya udah lebih banyak ya, Dok. Tanggal 25, seingat saya, tanggal Tanggal 25 25, Mei. 25 Mei ya. Mm-mm, Waduh, itu 25 Mei itu habis long weekend kayaknya ya. bener. Jadi Bener. mudah-mudahan udah pada fresh semua, udah sempat long weekend, sempat liburan, jadi kita lebih fresh untuk di radio discussion tanggal 20. Tapi bulan depan pada saat bulan mati atau new moon kita lanjutkan dengan seri kelima dari studium general. Biasanya sih 2 minggu ya, Dok ya. 2 minggu Dua setelah minggu, 2 minggu. Olimpiade, kita studium general lagi. Oke, baik. Baik, saya tutup acara hari ini. Terima kasih kepada dokter-dokter sekalian yang telah menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di acara RTGD dan juga studium general yang berikutnya. Selamat sore semua. Selamat sore, Dokter Tarki. Terima kasih. Terima kasih, dokter sekalian.